Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pengampu Bapak Eko Cahyopurnomo. Kami dari kelompok Pandawa 5 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kali ini. So, langsung saja, inilah video presentasi dari kelompok kami. Oke, saya Ilham Maulana akan memandu kegiatan presentasi kali ini. Tapi sebelum kami melanjutkan, izinkan kami memperkenalkan satu persatu. Yang pertama, saya sendiri Ilham Maulana, 1961-201-003071. Kemudian ada Irhamni, 1961-201-003141. Selanjutnya ada Ahmad Baidawi, 1961-201-003151. Kemudian ada Andi Sutanto, 1961-201-003137. Yang terakhir ada Fani Reynaldi, 1961-201-003030. Pengertian kurva IS. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam suatu negara. Sementara yang menjadi penawarnya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi oleh dalam suatu negeri. Permintaan agregat terdiri dari konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah atas barang dan jasa. Tetapi pengeluaran investasi tergantung pada suku bunga. Pada setiap suku bunga, ketika suku bunga berubah, tingkat keseimbangan pendapatan juga berubah. Bunga dan pengeluaran diberikan oleh equilibrium di dalam pasar barang. Pasar barang diwakilkan oleh equilibrium antara investasi dan tabungan atau IS. Kurva IS terdiri termasuk oleh titik-titik di mana investasi berdasarkan suku bunga, setara dengan tabungan berdasarkan keluaran. Pengertian kurva LM. Hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang dinyatakan dengan kurva LM. Teori preferensi likuiditas menyatakan bahwa tingkat bunga menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling liquid, yaitu uang. Model LM menunjukkan titik equilibrium tentang suku bunga dan pengeluaran diberikan oleh equilibrium di pasar uang. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai kurva IS. 1. Kurva IS adalah kombinasi antara suku bunga dan tingkat pendapatan, di mana pasar barang berada dalam kondisi keseimbangan. 2. Kurva IS memiliki kemiringan negatif karena kenaikan suku bunga akan menurunkan pengeluaran investasi yang direncanakan, dan karenanya juga menurunkan permintaan agregat termasuk mengurangi keseimbangan pendapatan. Ketiga, kurva IS mengalami pergeseran oleh adanya perubahan pengeluaran otonom. Kenaikan pengeluaran otonom termasuk pembelian pemerintah akan menggeser kurva IS ke sebelah kanan. Keempat, pada titik di sebelah kanan kurva terdapat kelebihan penawaran dalam pasar barang, dan pada titik-titik di sebelah kiri kurva tersebut terdapat kelebihan permintaan barang. Yang pertama, kurva LM adalah kombinasi dari tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan, sehingga pasar uang berada dalam situasi keseimbangan. Yang kedua, bila pasar uang berada pada situasi yang seimbang, demikian juga dengan pasar obligasi. Karenanya kurva LM adalah juga merupakan kombinasi dari tingkat pendapatan dan suku bunga, sehingga pasar obligasi pada situasi keseimbangan. Yang ketiga, kurva LM miring secara positif karena penawaran uang adalah tetap. Kenaikan tingkat pendapatan
yang menaikkan jumlah uang yang diminta haruslah disertai dengan kenaikan suku bunga. Hal ini menurunkan jumlah uang yang diminta dan karenanya mempertahankan keseimbangan pasar uang. Yang keempat, kurva LM bergeser oleh terjadinya perubahan penawaran uang. Kemudian penawaran uang akan menggeser kurva LM ke sebelah. Oke teman-teman, pada sesi video kali ini kita akan mulai membahas dalam rangkuman pembahasan yang lebih ringkas, lebih dijelaskan oleh teori-teori tadi. Jadi di sini kita mulai masuk ke pembahasan ya, atau keseimbangan IS dan LM. Apa sih IS LM itu? IS LM itu biasa kita ketahui dalam ekonomi makro ya teman-teman, atau dalam istilahnya adalah kita belajar kembali melalui sistem nasional skala besar. Jadi di sini IS itu adalah singkatannya adalah investment dan saving, atau biasa kita kenal dengan investasi dan tabungan. Jadi IS itu adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan antara suku bunga yang kita beri lambang dengan I kecil dan pendapatan nasional dengan lambang Y di pasar barang ya teman-teman, atau sektoril yang bisa kita kenal di dalam dunia ekonomi adalah sektoril. Jadi kita lihat di dalam sini ini adalah gambar kurva yang di sini adalah sumbu I dan di sini adalah sumbu Y. Kalau IS itu adalah pendekatannya adalah downgrade. Kita gambar di hijau ini, kita lihat adalah IS ya teman-teman. Di sini adalah I dan Y, gambarnya adalah turun. Nah, bagaimana dengan temannya LM? Kita lihat di sini. LM adalah liquidity preference dan money supply. Liquidity preference itu biasa kita kenal di dalam dunia ekonomi juga, dan money supply itu apa sih teman-teman? Money supply adalah uang yang beredar di dalam suatu ekonomi makro ya, di dalam suatu negara misalkan, itu adalah money supply. Nah, di liquidity preference itu kita kenal dalam teori John Rayner ya. Dia mengatakan bahwa kebutuhan manusia biasanya menggambarkan uang itu adalah dengan 3 motif. Yang pertama adalah transaksi, yang kedua adalah requesting atau jaga-jaga, yang ketiga adalah speculation. Nah, apa sih LM itu? Sama dengan kurva IS tadi ya. Kalau LM ini juga kurva yang menggambarkan keseimbangan antara suku bunga yang disebutkan dengan I dan pendapatan nasional yang disebutkan dengan Y di pasar uang. Kalau di IS tadi di pasar barang, tapi kalau LM ini ada di pasar uang, atau biasa kita kenal dengan sektor moneter. Jadi ada sektoril dan sektor moneter ya teman-teman. Dan di sana kalau di dalam ekonomi juga begitu. Kalau namanya kita membahas dalam grafik ini, kalau IS tadi menurun, sedangkan LM ini sebaliknya, dia adalah upgrade. Jadi kalau IS tadi downgrade, sedangkan balikannya LM adalah upgrade. Nah, di dalam persimpangan sumbu ini terjadi dengan keseimbangan. Yang pertama ini adalah keseimbangan jadi titik, yang ini adalah Y star, dan yang di sini adalah I star, keseimbangan Y dan keseimbangan I. Nah, ini akan kita cari di dalam pokok pembahasan nanti kita kali ini. Nah, selanjutnya, namanya grafik ini pasti ada namanya fungsi ya. Bagaimana kita mencari grafik kalau nggak ada fungsinya, nggak bisa ya teman-teman. Jadi kita harus mengetahui beberapa fungsi dari IS dan fungsi dari LM. Jadi fungsinya IS ini berapa angkanya dan IS ini berapa, baru kita bisa menentukan keseimbangan grafiknya teman-teman. Jadi fungsinya IS itu seperti apa sih teman-teman? Fungsi IS itu adalah I sama dengan S, simpelnya seperti itu. Jadi investasi sama dengan saving atau tabungan. Itu simpelnya. Kalau LM gimana? LM adalah sama juga, lebih simpel juga. L adalah liquidity sama dengan money supply. Jadi fungsinya itu seperti ini teman-teman. Nah, liquidity ini terdiri dari yang sudah saya jelaskan tadi, ada transaction motif, transaksi, dan yang kedua adalah speculation motif atau berjaga-jaga, dan yang ketiga adalah speculation motif atau spekulasi, yang biasa kita kenal dengan beberapa spekulasi itu misalkan investasi atau bagaimana kita melakukan uang itu biar bekerja seperti bagaimana itu uang. Nah, untuk lebih mudah memahami dalam keseimbangan suatu kurva IS dan LM, alangkah baiknya kita mengetahui mempraktekkan di dalam beberapa soal yang ada di dalam teman-teman. Jadi saya ada beberapa soal yang ini soalnya sebenarnya simpel, nggak terlalu lebih rumit lah. Kita berbicara dengan dasarnya terlebih dahulu, dasar cara mengetahui titik keseimbangan IS dan LM. Nah, dalam soal ini ketahui data perekonomian suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi C atau persamaan C ini,
konsumtif suatu negara adalah 500 plus 0,8Y, dan fungsi I adalah 2000 kurangi 5000I, yang fungsi L ini adalah 10.000 plus 0,4Y minus 20.000I, dan manis supply-nya katakanlah 9.000. Ini adalah contoh soal kita. Nah, ini apa teman-teman? S ya. Jadi kita kalau berbicara tentang keseimbangan IS adalah kita mencari fungsi I dan S. Ini sebetulnya tidak diketahui di dalam soal ini, tapi teman-teman untuk mempersingkat waktu saya taruh di sini. Jadi sebetulnya S ini dapat dicari dari fungsi C, konsumtif suatu negara. Bagaimana cara mencarinya adalah kita lihat dari sisi C ini. C adalah 500 plus 0,8Y. Cara kita mencari fungsi S-nya adalah A, B, Y. Dan di sini adalah kita cari dengan cara minus A plus 1 dikurangi BY. Kita dapat IS-nya adalah minus 500 dari sini ditambah 1 dikurangi 0,8, kita dapat di sini 0,2Y. Itu cara kita mencari fungsi S-nya sendiri teman-teman. Nah, sebenarnya di dalam soal ini tidak tergantung fungsi S-nya, tapi berhubung kita untuk mempersingkat waktu, jadi saya kasih di sini untuk agar teman-teman lebih mudah memahami fungsi S sendiri. Fungsi S adalah kita kenal tadi adalah saving atau tabungan, dan fungsi I adalah investasi I besar teman-teman ya. I sama dengan S. Nah, yang pertama soalnya adalah carilah keseimbangan IS dan RM. Bagaimana cara kita mencari keseimbangan IS dan RM? Kalau tadi di slide sebelumnya cara mencarinya adalah fungsi IS ini adalah I sama dengan S, dan fungsi LM adalah L sama dengan money supply. Nah, kalau di sini kita juga akan memasukkan seperti itu fungsi dari IS. Jadi I sama dengan S, kita masukkan terlebih dahulu fungsi investasi. Fungsi investasi adalah 2000 minus 5000I. Nah, kita masukkan di fungsi S sama dengan minus 500 plus 0,2Y. Ini fungsi S-nya teman-teman, kita masukkan di sini. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita disuruh memisahkan Y-nya. Angka Y-nya kita pisahkan terlebih dahulu. Kita masuk ke sebelah sini, Y-nya 0,2Y sama dengan 2000, kita pisahkan di sini, dikurangi 5000I, taruh di sini, plus 500. Kenapa 500 dipindah ke sini? Karena dia adalah pindah jalur, teman-teman. Jadi kalau yang di sini pindah jalur, otomatis dia akan berubah menjadi 500. Nah, selanjutnya kita lebih ke sederhana lagi ya, 0,2Y di sini. Terus 2000 kita kumpulkan dengan 500. 2000 ditambah 500 jadinya 2500. Dan 5000 ini adalah terpisah teman-teman, karena dia adalah nilai I ya, nilai suku bunga, jadi harus terpisah. Kalau ini kan 2000 dan 500 kita bisa gabungkan. Ini cara penyederhanaan saja sih. Dan hasilnya kita turunkan lagi yang lebih sederhana. Kita mencari nilai Y-nya. Jadi Y sama dengan 2500 dibagi 0,2, kita dapat angka di sini adalah 12.500. Nah, kita sama juga yang 5000 juga harus dibagi 0,2 juga untuk menyederhanakan teman-teman. Jadi 5000 dibagi 0,2I adalah ketemunya adalah 5000I dibagi 0,2Y, ketemunya adalah 25.000I. Jadi kita dapat di sini fungsi S adalah Y sama dengan 12.500 dikurangi 25.000, teman-teman. Selanjutnya kita cari fungsi dari LM ya. Ini adalah sebelumnya saya jelaskan bahwa L adalah fungsi dari LM adalah L sama dengan MS ya, teman-teman. Jadi kita masukkan di sini fungsi L, dan di atas ini dalam soal 10.000 ditambah 0,4Y minus 20.000I. Kita masukkan di dalam soal ini 10.000 tambah 0,4Y minus 20.000I sama dengan money supply-nya berapa? Money supply-nya adalah 9.000. Jadi L sama dengan MS. Ini fungsi L sama dengan money supply-nya 9.000. Nah, sama teman-teman, untuk di LM ini kita pisahkan dulu terlebih dahulu sumbu Y, nilai Y-nya. Jadi 0,4Y kita pisahkan sebelah sini, dan 9.000-nya tetap. Terus 10.000 yang awalnya positif, jadi kita pindah ke sama dengan akhirnya jadinya pindah ke ruas kanan, akhirnya jadinya nilainya adalah negatif 10.000 plus ini 20.000I dari luas kiri kita pindah ke luas kanan, jadinya adalah plus 20.000I.
Nah, kita lanjut lagi ke cara penyederhanaan lebih lagi. Jadi 0,4Y ini dapat dari mana? Karena 9.000 dikurangi 10.000 jadinya adalah minus 1.000 terus ditambah 20.000. Nah, kita cara lebih penyederhana lagi, maksudnya karena ini belum sederhana, kita bisa lebih sederhana lagi. Y sama dengan minus 1000 dibagi 0,4Y, kita ketemu dapat nilai di sini adalah minus 2.500. Nah, plus 20.000Y dibagi 0,4Y nilainya adalah 50.000Y, teman. Jadi kita sudah dapat nih teman-teman, fungsi dari LM adalah Y sama dengan minus 2.500 ditambah 50.000Y. Nah, kalau kita sudah dapat masing-masing fungsi IS dan fungsi LM, selanjutnya kita mencari di dalam keseimbangan IS dan LM. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Cara sangat simpel sekali. Keseimbangan IS dan LM adalah IS sama dengan LM. Di sini teman-teman, jadi IS sama dengan LM. Bagaimana cara kita memasukkannya? Ya gampang sekali teman-teman, kita masukkan fungsi IS nya terlebih dahulu. Fungsi IS nya sudah kita ketahui, 12.500 minus 25.000i kita dapat dari sini, sama dengan kita masukkan fungsi LM nya minus 2.500 plus 50.000i. Jadi di sini ada di fungsi kita masukkan di fungsi LM nya. Jadi ini fungsi IS, di sini fungsi LM. Nah, kita sederhanakan lagi teman-teman. Jadi yang ini 12.500 kita ketemukan dengan yang ini 2.500. Yang ini yang I kita ketemukan juga dengan yang I. Jadi kita temukan di sini 2.500. 12.500 tetap. Nah, ini minus 2.500 pindah keluar kiri menjadi positif 2.500. Sama dengan 50.000I-nya tetap. Terus di sini ada minus 25.000, kita pindah ke ruas kanan jadinya positif 25.000I, teman-teman. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi, 12.500 ditambah 2.500 jadinya 15.000. Nah, sama dengan 50.000 ditambah 25.000, ketemunya adalah 75.000, teman-teman. Nah, keseimbangannya adalah sama dengan 15.000 dibagi 75.000, jadi keseimbangannya adalah 0,2. Nah, kalau kita berbicara suku bunga, keseimbangan adalah suku bunga pasti berbicara dengan persentase ya teman-teman, nggak mungkin dari angka, tapi kita berbicara dengan angka persentasenya sendiri. Jadi 0,2 sama dengan 20% ya teman-teman. Selanjutnya bagaimana kita mencari, kalau ini sudah ketemu keseimbangannya, bagaimana kita mencari keseimbangan? Ya, caranya gampang sekali teman-teman. Jadi kita masukkan saja fungsi dari beberapa ini, kita salah satu kita masukkan aja, entah terserah kita mau pakai yang fungsi dari IS atau fungsi dari MS, ketemunya hasilnya pasti akan sama saja. Tapi kali ini saya mencoba memakai fungsi dari Y. Jadi 12.500 dikurangi, jadi pakai cara kita menggunakan kali ini menggunakan cara substitusi ya teman-teman, karena kita sudah mengetahui nilai dari keseimbangan I-nya, jadi kita tinggal masukkan saja di Y keseimbangan. Jadi kita misalkan menggunakan fungsi dari IS-nya. Jadi sini ada Y 12.500 kita masukkan di sini minus 25.000i. Ini kita ganti dengan menggunakan yang sudah kita ketemu tadi adalah 0,2 teman. Jadi ketemu Y keseimbangan adalah 7.500 teman-teman. Begitu cara kita mencari keseimbangan IS.